Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Krisnandi dengan NIM C1B022076, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Bambang Purnomo SEMM, mengenai manajemen operasional. Di sini, Pak Bambang telah memberikan saya 5 soal yang diantaranya adalah 1. Sebutkan dan jelaskan 10 keputusan utama dalam manajemen operasi. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara manajemen operasi dan manajemen produksi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan manajemen operasi. Nah, pada soal yang keempat, jelaskan bagaimana manajemen operasi dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dan soal yang terakhir, berikan contoh penerapan manajemen operasi dalam perusahaan jasa. Saya akan mulai dengan soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan 10 keputusan dalam manajemen operasi, terutama yang merupakan keputusan-keputusan utama. Nah, dalam sebuah perusahaan terdapat banyak sekali pengambilan keputusan penting yang berhubungan langsung dengan keberhasilan sebuah perusahaan, terutama dalam produk yang dihasilkan perusahaan tersebut, entah bersifat barang maupun jasa. Dari hampir seluruh ranah tersebut memiliki keterkaitan dengan manajemen operasional. Yang berikut adalah keputusan-keputusan utama yang termasuk di dalamnya. Nomor 1, keputusan terkait kualitas. Dalam mengendalikan dan mengawasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dibentuk sebuah standar agar produk tersebut memiliki nilai yang lebih dan tidak mengecewakan pelanggan. Dari sinilah akan muncul beberapa pertanyaan yang akan menentukan bagaimana keputusan kedepannya akan diambil. Contoh, bagaimana standar produk akan ditetapkan, bagaimana proses membuat sebuah produk yang sesuai standar perusahaan. Nah, apakah produk sudah sesuai dengan standar? Pengambilan keputusan terhadap pertanyaan ini akan menjadi tanggung jawab besar terhadap kepuasan pelanggan nantinya. Keputusan yang kedua, ada keputusan terkait supply chain atau perputaran pasokan. Pemahaman mengenai rantai pasok dalam industri merupakan pertimbangan penting seorang manajer operasional. Kenapa? Keputusan ini juga akan berhubungan dengan keuangan perusahaan nantinya. Seorang manajer harus bisa mempertimbangkan siapa yang akan dijadikan supplier untuk bahan baku produksi, serta dengan mengeluarkan dana sekecil-kecilnya dari bahan baku, seorang manajer bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Keputusan yang ketiga adalah keputusan terkait persediaan. Keputusan ini berkaitan dengan persediaan bahan baku maupun produk dari perusahaan tersebut. Keputusan terkait persediaan bahan baku, total pemesanan ke supplier, produk yang menjadi prioritas perusahaan, serta permintaan pelanggan terhadap suatu produk menjadi titik tumpu dalam keputusan ini. Keputusan yang keempat, keputusan terkait permintaan. Permintaan seorang pelanggan terhadap produk-produk yang ada dalam sebuah perusahaan menjadi sebuah fokus tinggi yang perlu diperhatikan dalam manajemen operasional. Seorang manajer operasional harus bisa menentukan strategi penentuan harga suatu produk agar tetap optimal serta perencanaan agar produk-produk yang masih tersedia bisa terserap habis. Keputusan yang kelima, ada keputusan mengenai kapasitas. Kapasitas yang dimaksud di sini adalah berapa jumlah produk yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Seorang manajer harus bisa menentukan berapa jumlah produk yang tersedia. Apakah cukup untuk penjualan skala besar, dan untuk perencanaan produksi harus diprediksi jumlah pembelian pelanggan agar produk terserap habis dan tidak mengalami kerugian akibat barang yang tidak laku. Keputusan yang keenam, keputusan taktikal dan sistem perusahaan. Dalam ilmu manajemen, kita diajarkan untuk mengelola segala hal. Salah satunya termasuk sistem kerja dalam perusahaan tersebut. Seorang manajer operasional harus bisa menentukan departemen yang sesuai dengan individu para pegawai perusahaan, serta kebijakan apa yang akan diterapkan nantinya. Begitu juga dengan pengawasan nanti. Apakah kebijakan dan sistem kerja yang ada sudah dipatuhi oleh para pegawai perusahaan. Keputusan yang ketujuh, keputusan mengenai manajemen proyek. Nah, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari sebuah proyek, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Proyek-proyek ini pun bersifat universal, entah akan berhubungan dengan pembangunan, perluasan daerah perusahaan, ataupun produk apa yang akan dikembangkan, bahkan mengenai perencanaan dan proses produksi barang inovasi baru. Manajer operasional harus bisa mengelola kategori-kategori tadi agar proyek dalam suatu perusahaan tetap berjalan secara sistematis. Keputusan yang kedelapan, keputusan terkait produk atau jasa. Seorang manajer operasional harus bisa mengelola POAC, planning, organizing, executing, and controlling yang terkait dengan produk dan jasa yang akan dihasilkan. Beberapa keputusan penting mengenai ini meliputi produk apa yang diinginkan masyarakat, serta bagaimana cara meningkatkan produk-produk yang telah ada. Keputusan yang kesembilan, keputusan mengenai teknologi. Perkembangan zaman sudah meningkatkan variabel produksi dalam suatu perusahaan.
mengingat ada banyak sekali teknologi yang dapat membantu kinerja dan produktivitas para karyawan. Sehingga manajer operasional diharuskan untuk paham betul mengenai perkembangan teknologi, kemudian membuat keputusan tentang teknologi apa yang dapat digunakan dalam suatu perusahaan, bagaimana cara menyesuaikan diri, serta bagaimana cara mengadaptasi teknologi yang tersedia ke dalam kinerja perusahaan tersebut. Keputusan yang terakhir, keputusan yang ke-10, keputusan untuk membuat perusahaan lebih efektif dan ramping. Ramping yang dimaksud di sini bukan ramping badan ya, tapi yang dimaksud adalah membuat perusahaan mendapatkan profit sebesar-besarnya dengan biaya seminimal mungkin, baik dalam produksi maupun tenaga kerja. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan perbedaan antara manajemen operasi dan manajemen produksi. Di sini ada hal yang unik ya, karena perbedaan paling mencolok di antara manajemen operasional dan manajemen produksi adalah ruang lingkup dan tujuannya. Manajemen operasional bertugas untuk menciptakan strategi dan lingkungan yang baik untuk perusahaan. Strategi yang baik dapat membuat proses produksi menjadi lebih teratur dan efisien. Perbedaan lain yang dapat dirasakan adalah melalui proses quality control, di mana manajemen operasional mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di sisi lain, fokus manajemen produksi terletak pada pembuatan produk yang telah dirancang oleh manajemen operasional tadi. Mereka memastikan bahwa produk yang mereka buat sesuai dengan standar dan layak untuk dicek kembali oleh manajer operasional. Manajemen produksi lebih berfokus pada perwujudan produk, serta memastikan bahwa mereka dapat mengerjakan proyek produksi tepat waktu. Manajemen produksi hanya berfokus pada produksi, sedangkan manajemen operasional terkadang terlibat dengan faktor non-produksi lainnya. Di sini kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan manajemen operasi. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam manajemen operasional. Di antaranya meliputi masalah, kondisi, dan tujuan. Dalam pengambilan keputusan, kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai masalah yang sedang terjadi dalam suatu perusahaan. Kita harus tahu dan kenal betul tentang faktor-faktor yang ada, apa yang menjadi masalah, awal mulanya, dan tindakan apa yang harus kita ambil. Lalu, kita juga harus mengetahui nih, kondisi perusahaan. Banyak faktor-faktor eksternal maupun internal perusahaan yang dapat menjadi pertimbangan dalam sebuah keputusan. Perlunya pertimbangan terhadap kondisi perusahaan sekarang adalah untuk mencegah terjadinya tabrakan maupun ketidaksinambungan antara keputusan yang diambil dan faktor-faktor yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian, masuk ke faktor tujuan. Seorang manajer harus bisa menentukan tujuan dari penyelesaian masalah tersebut, agar tindakan yang diambil nanti sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tepat dan cermat. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana manajemen operasi dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya manajemen operasional dengan daya saing perusahaan. Kenapa? Alasannya adalah manajemen operasional dapat meningkatkan daya saing perusahaan sudah banyak disebutkan pada soal yang pertama, yaitu tentang banyaknya keputusan-keputusan utama dalam manajemen operasional tersebut. Manajemen operasional sedari awal bertujuan untuk merancang dan mengembangkan produk-produk yang ada dan akan diproduksi oleh perusahaan. Manajemen operasional juga membantu penilaian mengenai pengembangan produk ke depannya. Tugas manajemen operasional yang lainnya juga bersangkutan dengan quality control atau standar kualitas dari produk yang akan dipasarkan. Dengan manajemen operasional yang baik, sudah dipastikan perusahaan dapat menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat, serta memiliki kualitas yang tinggi. Ini tentu saja menjadi nilai jual yang sangat tinggi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Pada pertanyaan terakhir, kita masuk ke pertanyaan kelima. Berikan contoh penerapan manajemen operasi dalam perusahaan jasa. Karena sebelum-sebelumnya kita bahas manajemennya kebanyakan dalam perusahaan produksi, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke perusahaan jasa. Penerapan manajemen operasi dalam perusahaan jasa akan sedikit berbeda dengan perusahaan yang memproduksi suatu barang, dikarenakan sifat dari jasa itu sendiri yang tidak memiliki wujud fisik. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada bagaimana sistem produktivitas dan kualitas produk dari perusahaan tersebut. Pada perusahaan yang membuat suatu barang, yang paling dinilai adalah kualitas barangnya, dan sedangkan pada perusahaan jasa, hal yang paling diperhatikan adalah kepuasan pelanggan. Produktivitas dari perusahaan tersebut dinilai dari seberapa puas pelanggan dengan pelayanan yang diberikan.
Oleh sebab itu, manajer operasional dalam perusahaan jasa akan lebih berfokus untuk menciptakan hubungan dan komunikasi yang erat dengan para pelanggannya. Hal ini bertujuan agar pelanggan merasa nyaman dan menjadi loyal terhadap perusahaan itu. Kualitas dari pelayanan juga menjadi fokus penting agar para karyawan dapat melayani dengan baik dan tetap profesional ke depannya. Efisiensi dalam pemetaan dunia kerja ini juga berhubungannya, karena ini perlu diperhatikan juga. Karena ini akan memengaruhi kinerja perusahaan nanti. Dengan lingkungan kerja yang sistematis akan membuat karyawan menjadi lebih nyaman dan menghindari miskomunikasi. Nah, sebenarnya untuk teman-teman sebenarnya sampai situ saja soalnya pada hari ini dan tugas pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan mungkin suara yang sedikit berisik di sini ya. Kurang lebihnya ataupun ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat sore.